Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia T. Marta dari Program Studi Pendidikan Merdeka PPJ Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait koneksi antar materi yang telah saya buat. Berikut ini ada kesimpulan, di mana yang pertama itu menjadi seorang guru merupakan cita-cita saya sejak kecil. Guru merupakan sosok tauladan bagi peserta didik, karena itu guru harus bisa memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Berdasarkan kebutuhan peserta didik, guru dapat memberikan arahan dan bimbingan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Di mana pada kurikulum Merdeka ini, peserta didik lebih dituntut untuk secara mandiri menggali potensi dan pemahaman terkait materi-materi yang akan mereka pelajari. Di kurikulum Merdeka, guru dijadikan sebagai fasilitator, di mana guru hanya memberikan alat-alat atau arahan-arahan untuk peserta didik, sehingga peserta didik dengan sendirinya mencari, menggali ilmu-ilmu atau konsep-konsep yang nantinya mereka kembangkan dengan sendirinya. Selanjutnya itu ada gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan memiliki dampak yang signifikan dan memainkan peran penting dalam pembentukan sistem pendidikan di Indonesia. Eh, Pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara menjadi alasan bagi pembentukan sistem pendidikan nasional di Indonesia, di mana Ki Hajar Dewantara melihat bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda dan pendidikan harus membantu mereka mengembangkan potensi tersebut. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik bukan hanya tentang pengetahuan akademis, namun juga terkait pengembangan karakter, etika, kepribadian yang kuat, atau juga pemahaman-pemahaman budaya pada peserta didik. Oleh karena itu, pada penekanan konsep pembelajaran itu hanya berpusat pada peserta didik, tidak lagi pada guru. Yang ketiga itu ada poin abad ke-21, pemerintah Indonesia mengadopsi sejumlah gagasan dan nilai yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam kebijakan pendidikan nasional, di mana dari sejumlah gagasan tersebut, pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk memperluas jangkauan pendidikan, sehingga pendidikan itu dapat secara merata dapat dirasakan oleh anak-anak yang dalam tanda kutip kurang mampu ataupun kesulitan untuk sekolah. Selanjutnya, transformasi pendidikan juga seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan teknologi eee, tetap berjalan dengan perubahan teknologi tersebut, sehingga pendidikan dan teknologi dapat mencerminkan suatu upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan zamannya. Selanjutnya itu ada refleksi, di mana pada refleksi ini dengan mempelajari konsep filosofi Ki Hajar Dewantara membantu saya memahami pentingnya pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan juga sejarah pendidikan di Indonesia dari sebelum merdeka maupun setelah merdeka hingga saat ini. Dengan memenuhi kebutuhan peserta didik, dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan merancang berbagai macam metode asesmen. Pembelajaran tersebut hanya menuntut bukan hanya ya, tapi lebih ke siswa dituntut untuk secara mandiri menggali konsep-konsep atau pemahaman yang telah mereka pahami, sehingga siswa lebih mudah memahami materi tersebut daripada hanya mendengarkan guru lalu menghafal dan tidak diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Eh, di mana di mana pada kurikulum Merdeka juga guru tuh hanya bertindak sebagai fasilitator, sebagai pendamping peserta didik yang secara mandiri peserta didik dapat mengembangkan minat
Bakat, kreativitas, dan keterampilan peserta didik miliki sekaligus menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, dengan adanya tahap-tahap ini, saya akan merancang dan menerapkan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik yang nantinya akan saya ajarkan. Hal ini menurut saya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi seperti PPT, LKPD, atau alat-alat atau aplikasi pembelajaran yang tepat. Suasana belajar dalam kelas dapat menjadi lebih inovatif dan kreatif, sehingga peserta didik juga dapat mengeksplorasi diri secara mandiri dan juga tertarik dengan pembelajaran yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.